Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Roja dan teman saya Putri Awaliyah Mawardani. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang jarimah kisos diat. Apa itu jarimah kisos? Menurut etimologi, kisos merupakan bentuk masdar kata kerja kososo, artinya memotong, atau iktaso, yang artinya mengikuti perbuatan jahat dengan pembalasan atau perbuatannya. Dalam hadis terkadang disebut dengan qawad, yang artinya semisal atau seumpama. Menurut terminologi, kisos adalah akibat sama yang dikenakan kepada seseorang yang menghilangkan nyawa atau anggota badan, atau menghilangkan kegunaannya, atau melukai atau lain seperti apa yang diperbuatnya. Keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya. Macam-macam jarimah kisos. Kisos dibagi dua, yaitu ada kisos jiwa atau pembunuhan dan kisos badan atau penganiayaan. Kisos jiwa, para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi 3 macam. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja, yaitu perbuatan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Dan yang kedua, ada pembunuhan semi sengaja, yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi dia sadar bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kematian. Dan yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Dalam jenis ini ada 2 kemungkinan. Hukum kisos tidak hanya diterapkan pada pembunuhan, tapi juga perbuatan yang mengakibatkan cacat atau luka. Kisos dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul kisosu fil qatla al-hurru bil hurri wal abadu bil abadi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika tahfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Kisos badan. Penganiayaan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka atau hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Jenis hukuman pembunuhan atau penganiayaan sengaja. Hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan atau penganiayaan sengaja adalah kisos. Bila dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diat ganti rugi. Akhirnya, jika sanksi kisos dan diat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah tajir, hukuman dari ulil amri. Menurut Imam Syafi'i, tajir tadi ditambahkan kafarat, memerdekakan hamba sahaya mukmin atau puasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman tambahan pelaku pembunuhan adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh. Hukuman pembunuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembunuhan atau penganiayaan sengaja terbagi menjadi kisos jika tidak ada maaf, diat jika ada maaf dengan ganti rugi, tajir jika ada maaf tanpa ganti rugi, kafarah hukuman vertikal sebagai tambahan tajir. Yang kedua, pembunuhan atau penganiayaan semi sengaja atau karena kesalahan terbagi lagi menjadi diat jika tidak ada maaf, tajir jika ada maaf, kafarah pidana vertikal sebagai tambahan tajir.
Pelaksanaan hukum kisos. Dalam pelaksanaannya, hukum kisos baik untuk pembunuhan sengaja maupun penganiayaan sengaja tidak boleh melebihi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, pelaku menerima hukuman sesuai dengan yang dilakukannya kepada korban. Melebihkan hukuman merupakan perbuatan yang melampaui batas. Hapusnya pidana kisos. Yang pertama, adanya maaf dari korban atau keluarga korban, baik disertai dengan tuntutan diat atau maaf mutlak. Yang kedua, hilangnya tempat atau objek pelaksanaan kisos seperti matinya pembunuhan, terpotongnya tangan pelaku penganiayaan yang memotong tangan korban, sanksinya penggantinya adalah diat. Yang ketiga, pelaku pembunuhan adalah orang tua korban. Nilai-nilai filsafat hukum tentang jarima, kisos, dan ancaman pidananya. Sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh dan menganiaya yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itulah, hukum kisos ini diterapkan sebagai peringatan kepada manusia agar tidak terjerumus kepada perbuatan tersebut. Pensyariatan kisos bagi jarima pembunuhan sengaja adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kebutuhan primer yang berupa perlindungan terhadap jiwa. Pembunuhan adalah perbuatan teramat keji dan kejam, di samping membawa efek negatif terhadap ketentraman masyarakat. Diterapkannya hukum kisos yang dapat menjadi gugur oleh adanya pemanfaatan al-wafu, menjadikan penjatuhan hukuman kisos dipersempit sehingga dapat menghindari permusuhan serta menghilangkan rasa dendam kesumat di dalam jiwa. Makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Kisos merupakan hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja yang bersifat alternatif terakhir karena yang lebih diutamakan adalah adanya pemaafan dari korban atau keluarga korban. Kisos merupakan hukuman yang disediakan bagi keluarga korban pembunuhan sengaja yang tidak mampu memberikan maaf sehingga dengan pembalasan hatinya yang dapat terpuaskan. Memaafkan pembunuh merupakan kebajikan yang tidak semua orang bisa lakukan dan memaafkan lebih utama daripada kisos. Hak pemaafan atau penuntutan kisos ada pada keluarga korban karena dalam pembunuhan sengaja ada dua pihak yang terlanggar sekaligus. Hak Allah, hukuman vertikal, dan hak individu korban atau keluarga korban. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.